Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak tantangan pada kondisi pandemi ya, kita juga harus semuanya daring, tapi kita mengucap syukur kepada Allah karena kita tetap semangat ya, tetap sehat, tetap berkarya. Itu kita syukuri ya. Kemudian kita juga sampai bisa menyelenggarakan kelas menulis psikologi asik ya. Nah, pertama tentu saja saya sampaikan terima kasih ya. Selamat datang kepada Pak Bambang Sumintono. Inilah keluarga besar Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta ya. Ini kreativitas ketua program studi kami ini luar biasa ya, semangat terus walaupun pandemi, walaupun lewat daring, tetap juga menghadirkan program-program untuk meningkatkan kemampuan kita untuk bersama-sama belajar. Kehadiran Pak Bambang Sumintono tentu saja sebagai angin segar bagi kita yang udah mulai agak tidur-tidur, dipecut-pecutin lagi gitu ya, supaya lebih semangat lagi menulis. Jadi penelitian tiap tahun Pak Bambang, P2M tiap tahun ya, tapi susah ya ternyata ya biar publish di jurnal yang bagus gitu ya. Jadi akhirnya kita mempublikasi itu lebih banyak sebatas memenuhi prasyarat bahwa habis penelitian, habis P2M maka publikasi. Jadi sebetulnya dosen-dosen kami ini ya udah banyak meneliti ya, mungkin juga pengalamannya udah pada banyak dan mereka juga masih muda-muda ya, masih semangat, punya potensi yang luar biasa, tapi kenapa ya kok nulisnya nggak tembus-tembus nih ke Scopus gitu. Jadi itu menjadi pertanyaan besar Pak Bambang ya. Kami tuh itu yang perlu dikembangkan di Fakultas Pendidikan Psikologi. Jadi sesuatu yang sebetulnya bikin kita gergetan, kenapa sih nggak berhasil gitu. Jadi kehadiran Pak Bambang ini mudah-mudahan sih bisa mendorong kita lebih semangat, kita lebih cerdas mungkin menghadapi trik-triknya bagaimana menulis ilmiah yang dilirik gitu oleh jurnal-jurnal yang bereputasi, yaitu melalui pembelajaran ini mudah-mudahan kita lebih baik lagi kemampuan menulisnya. Kemudian kita juga teman-teman semua komitmen untuk hadir ya, karena ini katanya kayak masalah sih berseri ya Ibu Korprodi. Nah, jadi ini Ibu Korprodi merencanakan akan ada sekian kali pertemuan. Sebagai informasi mungkin Pak Bambang di universitas kami juga memberikan mulai meluncurkan juga pendampingan secara virtual gitu. Jadi kegiatan dengan Pak Bambang ini memperkuat aktiviti itu. Jadi kita menjadi sesuatu yang saling mendukung, saling menguatkan. Jadi saya juga minta teman-teman ya ikuti kegiatan ini secara konsisten, kemudian juga ikut terlibat dalam program bimbingan virtual dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari universitas. Jadi sebenarnya ini sebuah kegiatan yang inline. Jadi saya senang ya, terima kasih Bu Korprodi sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi saya betul-betul memperkuat kita mudah-mudahan. Itu saja Pak Bambang, selamat datang. Saya senang ketemu Bapak, saya juga mau ikut belajar gitu ya. Jadi kita semuanya semangat mau belajar, mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa berhasil meraih apa yang kita cita-citakan. Terima kasih pada Korprodi, teman-teman dosen, pimpinan fakultas yang hadir pada hari ini, juga moderator ya dan panitia penyelenggaranya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Gantina. Bapak Ibu, sebelum kita akan memasuki acaranya, sebelumnya kita perlu berkenalan dulu nih dengan narasumbernya Bapak Bambang. Saya akan membacakan terlebih dahulu CV beliau. Untuk namanya adalah Bapak Bambang Sumintono. Di sini address-nya dituliskan Fakulti Pendidikan University Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian untuk nomor teleponnya plus 60, kalau di kita plus 62 ya Bapak Ibu, 1677936619. Kemudian Bapak Bambang bisa dihubungi via email melalui deceng@gmail.com dan bambang@um.edu.my. Nah, Pak Bambang pastinya orang Indonesia. Nationality-nya
warga negara Indonesia, lahir pada 16 Desember 1968. Kalau saya lihat dari work experience-nya ini, semuanya berhubungan dengan pendidikan ya Bapak. Gitu. Dimulai dari tahun 93 itu pernah menjadi guru kimia di Nusa Tenggara Barat, di Lombok, sampai 2002, kemudian menjadi Education Director di salah satu NGO, lalu memang tidak jauh-jauh juga dari researcher, pernah menjadi researcher juga di World Bank pada tahun 2008, lalu menjadi senior lecturer sebelum di University Malaya itu pernah di Faculty of Education University Teknologi Malaya Johor Bahru, baru sekarang dari 2014 itu menjadi senior lecturer pada Faculty of Education University Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian untuk pendidikannya, Pak Bambang ini dulunya dimulai dari IPB, lalu kemudian melanjutkan lagi S2-nya di Flinders University, Adelaide, Australia, tahun 99 sampai 2001, kemudian mengambil PhD di Victoria University of Wellington, New Zealand pada 2003 sampai 2006. Nah, Pak Bambang juga merupakan jurnal editor board member ya Bapak Ibu, jadi memang sudah sangat profesional sekali lah di bidang publikasi ini. Jadi menjadi board member di Educational Assessment and Evaluation Accountability, ini terindeks Scopus dan Q2 Bapak Ibu. Untuk mengecek juga terkait penelitiannya bisa dicek di ResearchGate, dan beliau ternyata seorang blogger, internet blogger, dan terkait tentang science education, kemudian refleksi pengajaran, dan ada ras model objektif. Kemudian untuk penelitiannya ini banyak sekali Bapak Ibu di sini. Beliau yang tertulis 19 buku dan chapter buku, lalu ada 32 artikel jurnal yang sudah dipublikasi. Ini mungkin baru sebagian nampaknya yang terlihat banyak sekali. Jadi kalau kita melihat memang Pak Bambang sangat berpengalaman sekali di bidang pendidikan dan research, maka oleh karena itu mari kita sambut bersama-sama Pak Bambang Sumintono untuk dapat membawakan materi kepada Bapak Ibu pada hari ini. Pak Bambang, boleh di open mic-nya. Terima kasih Ibu Moderator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas undangannya untuk berbagi buat Bu Dekan dan pimpinan fakultas dan jurusan, Mas Herdi yang sudah kontak saya untuk bisa berbagi. Istilahnya ini hanyalah permulaan saja karena menjelaskan tentang publikasi jurnal dalam waktu 1 jam lebih itu ya terlalu ambisius. Oke, jadi ini lebih kepada berbagi pengalaman. Nah, biasanya adalah kerja selanjutnya yang memang akan menentukan seperti apa istilahnya pencapaian kita bisa diukur. Oke. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu berkehendak untuk diskusi atau konsultasi ataupun misalnya meminta bantuan untuk analisis data atau penulisan, silakan kontak melalui email ataupun WhatsApp. Dengan senang hati saya bantu dan gratis. Oke, tidak dibayar. Cuman syaratnya jangan marah, jangan sakit hati kalau menerima kritik dan komentar. Oke. Kalau Mas Herdi, Bu Ana udah pengalaman dapat kritikan dari saya bagaimana memperbaiki tulisan. Jadi beliau sudah tahan banting. Oke. Itu saja. Oke, saya mohon izin untuk menggunakan layar Anda untuk sharing PowerPoint. Oke. Oke, kelihatannya Bapak Ibu? Terlihat, sudah terlihat Pak. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ya siang ini kita ada istilahnya itu berbagi pengalaman yang pertama dulu lah. Bagaimana kita mengidentifikasi jurnal yang berkualitas tentunya dan seperti apa kurang lebih syarat-syaratnya dan indeks apa yang memang perlu kita rujuk. Oke, karena indeks itu banyak dan tidak semuanya bagus.
kalau di Indonesia mungkin ya indeks yang paling terkenal Scopus. Oke. Yang namanya menulis artikel itu adalah perjuangan yang sifatnya memang akan apa istilahnya itu tantangan yang terus berlangsung. Oke. Jadi kuncinya adalah ya terus berusaha. Oke. Tidak ada cara lain. Jangan sampai kita berkompromi dengan kualitas, karena kalau berkompromi dengan kualitas ya maka kita akan berhenti saja di sana. Oke, ini istilahnya latar email saya, identitas dan tempat kerja. Oke, tadi udah disebut oleh Ibu Moderator. Saya sebetulnya adalah dididik menjadi guru. Kurang lebih 7 tahun saya menjadi guru di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah itu dapat pendidikan ke Australia, lalu ke Selandia Baru. Selesai pendidikan, saya pengen menjadi dosen seperti Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen di UNJ ini. Sorry, salah. Ternyata nasib susah sekali jadi dosen di Indonesia. Kirim lamaran ke kanan, ke kiri, ke swasta, ke negeri, jawabannya ditolak terus. Akhirnya jadi kuli TKI seperti inilah di Malaysia. Kurang lebih sudah 10 tahun di sini. Nah, karena memang kita dosen, maka tuntutannya adalah melakukan penelitian selain mengajar dan melakukan publish jurnal. Jurnal yang pertama bisa tembus ke Scopus dan Web of Science itu tahun 2013. Jadi Bapak Ibu bisa lihatlah, saya mulai mengajar 2009, itu kurang lebih perlu 4 tahun juga untuk bisa akhirnya tembus ke sana. Oke, jadi tidak langsung. Nah, tapi setelah tembus, terus kita rajin bisa publish juga, sehingga akhirnya direkrut menjadi reviewer, biasanya langsung, dan karena kenal beberapa chief editor, juga diminta menjadi editorial board member. Oke. Yang pertama School Leadership Management, ini tentang administrasi pendidikan. Oke, yang kedua adalah tentang educational assessment. Oke, latar belakang saya sebetulnya adalah sebagai peneliti kualitatif. Oke, nah saya tersesat di jalan yang lurus menjadi peneliti kuantitatif. Oke, dalam hal ini menggunakan pemodelan RAS karena apa istilahnya tugas sebagai pembimbing. Oke, tapi itu menjadi barokah bagi saya sehingga banyak kenal pakar psikometri yang berhubungan dengan item respon teori dan selanjutnya, sehingga mereka minta saya terlibat dalam jurnal yang top dalam educational assessment ini. Right? Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti kita tahu, kita sebagai akademisi maka juga tidak lain adalah sebagai peneliti. Oke. Maka tidak bisa terhindarkan bahwa kita harus mengajar, ya. Mengajarnya membebani, ya. Di mana-mana di dunia yang namanya dosen tetap kewajiban utama adalah mengajar. Oke. Nah, masalahnya adalah berapa jam kita mengajar. Oke. Nah, kalau misalnya di tempat kami itu paling tidak satu semester itu 3 mata kuliah. Oke. Di tempat lain mungkin 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah, mungkin di tempat Bapak Ibu mungkin 5 mata kuliah dan selanjutnya. Tapi di tempat kita itu adalah 3 mata kuliah dengan asumsi 3 mata kuliah itu masih sempat dosen melakukan kegiatan penelitian. Oke. Nah, yang namanya akademisi peneliti jelas harus sifatnya mengembangkan ilmu pengetahuan. Tentu mengembangkan ilmu pengetahuan, bukti yang bisa dilakukan adalah melalui publikasi jurnal. Karena ada orang beranggapan kalau publikasi buku, karena buku sifatnya adalah rangkuman hasil riset, ataupun misalnya recycle daripada pengalaman terdahulu, kadang-kadang orang tidak menganggap bahwa itu adalah karya ilmiah yang menunjukkan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Oke, sehingga di mana-mana pun di dunia, kalau dikatakan seseorang itu memang pakar dalam bidang tertentu,
dirujuk dengan publikasi di jurnalnya. Jadi memang tidak ada debat lagi. Yang namanya akademisi peneliti ya harus dibuktikan dengan publikasi. Oke, itu membuat hidup kita makin susah. Oke. Nah, tentu di sini contohnya yang paling mudah adalah seperti ini. Ini adalah proceeding. Oke. Proceeding sifatnya memang publikasi sementara. Jadi tidak bisa kita menganggap proceeding itu adalah hasil akhir dari kegiatan riset ilmiah. Karena proceeding sifatnya adalah untuk komunikasi sebagai hasil sementara. Nah, tentu kita melihat di Indonesia justru ini yang paling laku karena dianggap cara paling mudah untuk bisa mempunyai publikasi di Scopus. Oke. Nah, betul bahwa ini akan terindeks di Scopus, akan membuat si peneliti punya Scopus ID, tapi dalam dataran ilmiah internasional, proceeding dianggap sebagai karya sementara. Oke. Tidak dianggap sebagai karya yang sifatnya original research secara keseluruhan. Kalaupun ada proceeding yang memang bagus, chief editor akan meminta, katakanlah seorang chief editor jurnal, dia mendapati satu karya ilmiah yang bagus dalam proceeding, dia akan meminta si penulis untuk memperbaiki tulisan sehingga kualitasnya sesuai dengan kualitas jurnal. Oke. Nah, tentu kita tahu proceeding kan proses seleksinya relatif lebih mudah, lalu juga proses untuk publish-nya juga tidak terlalu repot. Oke, kalau di Indonesia kadang katakanlah ada konferensi katakanlah yang akan dilaksanakan pada 1 Oktober, proceeding-nya itu sudah selesai 30 September. Artinya kita kerja luar biasa cepat. Di konferensi-konferensi yang lain, proceeding itu kadang-kadang memerlukan proses yang cukup lama. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, karena untuk masuk ke proceeding pun itu ada proses review. Di kita kadang-kadang reviewnya ya masih istilahnya tuh biasa sajalah dilihat, karena makanya ada beberapa teman yang mengecek satu proceeding itu didapati bahasa Inggrisnya amburadul, metodenya banyak yang ajaib dan selanjutnya lah. Oke. Ini adalah sebetulnya artikel ilmiah tapi tidak dianggap sebagai artikel original karena sifatnya adalah sebagai istilahnya komentar terhadap artikel. Oke, walaupun ini di jurnal Scopus Q1, kami diminta untuk membuat suatu artikel yang mengomentari artikel yang ada di sana, di isu tersebut. Oke, ini adalah book chapter. Walaupun ini adalah karya ilmiah yang istilahnya terbit oleh penerbit internasional di Jerman, tapi tidak dianggap bahwa ini sebagai original research. Ini lebih dianggap sebagai ringkasan tentang satu isu. Dalam hal ini adalah perkembangan tentang kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Oke. Nah, kalau kita berbicara riset ilmiah, ini adalah salah satu contohnya. Oke, ini adalah riset di bidang kesehatan yang publish di Scopus Q1, juga jurnal Web of Science. Walaupun saya bidang pendidikan, karena latar belakang saya bergelut dengan analisis kuantitatif, pemodelan ras, maka Dr. Wang Lingli ini adalah meminta bantuan saya untuk analisis datanya dan bisa publish di sini. Oke, artinya dengan expertise kita bisa mempunyai publikasi ke bidang lain, multidisiplin, cross-disiplin, asal kita memang mempunyai dasar seperti apa kita berkontribusi. Oke, hati-hati Bapak Ibu kalau misalnya kita terlalu
banyak kaki ke berbagai bidang, tapi ternyata kontribusi kita tidak begitu jelas, orang justru mencurigai kontribusi kita dalam artikel tersebut. Oke? Nah, biasanya yang namanya artikel jurnal itu dikumpulkan menjadi satu jurnal tertentu, mempunyai isu dan ada volume. Untuk memudahkan pencarian, maka biasanya kita menggunakan satu indeks tertentu. Indeks tersebut, kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah Sinta lah. Oke? Nah, setiap negara mempunyai indeks-indeks masing-masing. Misalnya kalau di Malaysia ada namanya My Journal. Itu adalah kumpulan jurnal-jurnal Malaysia saja. Oke? Nah, di tingkat internasional, maka kita berbicara jurnal yang merangkum berbagai bidang ilmu. Oke, di kita yang paling terkenal adalah Scopus berdasarkan surat edaran dari Dikti tahun 2013 lalu. Oke. Nah, kenapa digunakan Scopus? Ya, alasannya sebetulnya simpel saja, karena Scopus adalah indeks dengan volume terbesar. 43.000 lebih publikasi, baik berbentuk jurnal, buku, book chapter, proceeding, oke, itu ada di Scopus. Berbagai bidang ilmu, berbagai bidang kepakaran, dan jenis bahasa. Oke, Scopus juga mengindeks bahasa yang non-Inggris, bahasa Arab misalnya, Spanyol, Jerman pun diindeks. Oke, jadi kalau ditanya kenapa alasan Dikti ke Scopus, karena itu adalah indeks yang mencakup hampir semua bidang ilmu. Oke, di tempat saya bekerja sekarang di sini di Unsimalaya, kita sudah tidak lagi berpedoman pada Scopus sejak tahun 2010. Kita istilahnya itu universitas hanya mau menginginkan dosen dan mahasiswa riset publish dalam yang namanya Web of Science atau dulu namanya ISI, Institute for Scientific Information. Oke. Nah, apa bedanya Web of Science dengan Scopus? Kalau Scopus 43.000 lebih, kalau Web of Science itu sekitar 12.000 lebih. Jadi sekitar seperempatnya saja. Oke. Apa alasannya Web of Science? Web of Science database-nya dibuat sangat eksklusif dan sangat sedikit jumlahnya. Karena mereka hanya mau mengindeks jurnal top dalam bidang masing-masing. Dalam bidang pendidikan, pendidikan saja misalnya, dalam bidang biologi, biologi saja, oke. Dan dia hanya mengambil top jurnal dalam bidang masing-masing. Nah, kalau Anda bandingkan dengan Scopus, maka sebetulnya Web of Science juga adalah jurnal yang diindeks oleh Scopus. Oke, tapi tidak semua jurnal Scopus diindeks oleh Web of Science. Oke. Nah, ini seperti analogi, misalnya ada seorang anak orang kaya, ngaku sama teman-temannya, saya anak orang kaya, padahal yang kaya itu orang tuanya. Oke. Nah, sama seperti kalau misalnya seorang dosen bisa publish di Web of Science, maka dia dianggap sudah mencapai taraf expert dunia. Walaupun cuma satu artikel. Karena si jurnal tersebut sudah dianggap memang top publication dalam bidang tersebut. Jadi sama analoginya seperti kita mengaku kita anak orang kaya lah, padahal yang kaya orang tua kita. Oke. Nah, ini dimiliki oleh perusahaan namanya Clarivate Analytics. Kalau dulu namanya Thomson Reuters. Thomson Reuters dibeli oleh Clarivate Analytics. Kalau Scopus, nama induk perusahaannya adalah Elsevier. Oke. Nah, top-top universitas dunia itu hanya mewajibkan dosen publish dalam Web of Science. Karena apa? Karena ada jaminan itu sudah terstandar istilahnya itu kepakaran dunia. Yang kedua, karena muncul di jurnal top, maka kemungkinan dikutip sitasi lebih besar dibandingkan dengan publish di sekedar Scopus. Oke.
Oke, nah hati-hati yang namanya perusahaan seperti Clarivate Analytics kan dia ingin dapat untung besar. Dia buat indeks lain namanya ESCI, Emerging Source Citation Index. Nah, ESCI ini bukan bagian dari Web of Science. Oke, jadi ini adalah trik dagang apa istilahnya tuh kapitalisme seperti mereka. Mereka mengatakan ESCI itu ya identik seperti Scopus lah. Jadi mereka mengindeks jurnal-jurnal kelas bawahnya lah. Oke, sebagian ada di Scopus juga yang ESCI. Jadi kalau misalnya Anda mau target ke satu jurnal tertentu, cek ini terindeks di mana. Apakah di Web of Science, apakah di Scopus, atau di ESCI. Oke, dan hati-hati kalau yang namanya proceeding di Scopus itu dihitung, tapi kalau di Web of Science, proceeding itu tidak dihitung. Web of Science eksklusif hanya jurnal saja. Oke, nah untuk dalam bidang kesehatan, kita punya indeks namanya PubMed yang dimiliki oleh Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Oke, dan tentu yang paling populer di antara kita adalah Google Scholar lah. Oke, Google Scholar sifatnya mengindeks apapun. Ucapan terima kasih pun diindeks oleh Google Scholar. Oke, jadi kalau misalnya ada mahasiswa kita mengucapkan terima kasih, kita sudah membantu dia dalam kata pengantar, dan tesis itu dimasukkan ke dalam Google Scholar, nama kita tercantum di sana. Ucapan terima kasih. Ya minimal adalah. Oke. Nah, biasanya orang ngecek pertama kali Google Scholar dulu. Kalau di Google Scholar nggak ada, berarti ini masih hidup, sudah meninggal, atau emang tidak ada orangnya. Oke. Biasanya orang ngecek kepakaran di Google Scholar dulu. Oke. Google Scholar ada, dia masuk ke Scopus. Oke. Scopus ada, dia masuk ke Web of Science. Kalau tiga-tiga ada, oh berarti memang dia punya sumbangan kepakaran. Oke. Artinya memang kalau yang ditanyakan citasi Google Scholar harus paling banyak, karena dia mengindeks apapun. Publikasi kita dalam bentuk buku, dalam bentuk report, dalam bentuk PowerPoint presentasi pun bisa diindeks oleh Google Scholar. Oke. Nah, kalau misalnya indeks Scopusnya citasinya lebih besar dari Google Scholar, itu ajaib, luar biasa. Tapi di Indonesia ada seperti itu. Oke, hati-hatilah. Oke, karena biasanya indeks yang paling banyak memang Google Scholar, dari aspek citasi, nanti baru ke Scopus dan Clarivate Analytics lah, yang Web of Science. Oke. Nah, sebagai perbandingan, tahun 2020 ini, indeks yang keluar bulan Juni kemarin, bulan Juli, biasanya Scopus maupun Clarivate Analytics dia selesai mengupdate database-nya sekitar bulan Juni. Jadi bulan Juli itu biasanya muncul daftar indeks yang baru. Anda bisa bandingkan untuk bidang pendidikan saja, maka Scopus mengindeks 1254, tapi yang Web of Science hanya 263. Oke, artinya memang sekitar 20% saja yang masuk ke dalam Web of Science. Artinya mereka sangat selektif dan mereka sangat pelit, katakanlah, untuk memasukkan jurnal ke dalam Web of Science tersebut. Oke, dan seperti kita tahu, Scopus itu sangat fleksibel. Oke, malah banyak orang menyebut jurnal yang terindeks di Scopus itu bukan karena mutu, tapi lebih karena alasan administratif. Okay. Kalau ada jurnal terbit berturut-turut 3 tahun, dia menggunakan huruf Romawi, okay, ABCD seperti itu, bukan Hana Caraka ataupun Alif Bata, okay. Punya abstrak bahasa Inggris, ada citasi, lalu dia apa istilahnya itu mempunyai kebijakan proses review yang double blind,
maka jurnal tersebut bisa diindekskan ke Scopus. Artinya Scopus lebih pada seleksi yang sifatnya administratif, tidak selalu mutu. Karena sifatnya yang administratif, banyak penumpang gelap yang memanfaatkan kepopuleran Scopus. Jadi yang namanya jurnal abal-abal itu memang diniatkan nyari untung. 3 tahun pertama, jurnal abal-abal itu menjaga mutu dalam arti dia mau mempublish artikel yang bagus-bagus. Setelah dia masuk Scopus, dia berubah sifatnya menjadi kapal keruk. Maksudnya dia mempublish apapun yang dikirim asal bayar. So, hati-hati dengan jurnal Scopus. Nah, karena database Scopus sifatnya eksklusif, tidak sifatnya terbuka, maka biasanya kadang-kadang kita tidak bisa dapat akses secara langsung seperti apa profil jurnal tersebut di database Scopus. Oke. Kalau tidak salah memang dikti langganan Scopus dan setiap universitas diberikan akses, diberikan apa istilahnya password-nya sehingga Anda bisa melakukan searching dalam Scopus database ini. Oke. Biasanya memang ini adalah database yang memang umum ada di berbagai universitas dunia karena ini memudahkan kita untuk melihat identitas seseorang misalnya. Seperti ini misalnya berapa banyak publikasi, afiliasi, detail seperti apa. Nah, untuk bisa mengakses kalau tidak bisa ke Scopus, maka kita biasanya gunakan Simago. Oke, nah Simago ini adalah akses yang gratis. Cuman yang karena gratis, isi yang bisa digunakan oleh Simago itu hanya terbatas nama jurnal dan banyaknya sitasi. Dia tidak memberikan informasi misalnya berapa jumlah publikasi per tahun. Oke, apa saja judul artikelnya, apa saja abstraknya. Simago sangat terbatas informasinya. Oke, nah kalau kita suka mendengar Scopus Q1, Q2 itu sebetulnya bukan data resmi dari Scopus. Itu adalah data dari Simago. Simago lah yang melakukan perankingan, namanya disebut sebagai SGR atau SJR, Simago Journal Rank. Nah, Simago Journal Rank ini misalnya yang tadi pendidikan ada 1254, dibagi sama dia menjadi 4 kelompok, 25%, 25% gitu ya. Nah, nanti baru dia klasifikasi sebagai Q1, Q2, Q3, Q4. Scopus sendiri tidak menggunakan istilah kuartil secara tegas. Oke, itu hanya muncul di Simago. Dan Simago itu relatif lebih lambat update-nya. Oke, Scopus biasanya update sekitar 3 bulanan, Simago kadang-kadang lebih dari 3 bulan. Sehingga kalau satu jurnal sudah discontinue di Scopus, di Simago dia masih ada. Nah, hati-hati. Jurnal-jurnal yang abal-abal biasanya dia hanya membuat link ke Simago. Karena apa? Simago baik hati karena dia lambat update-nya. Oke. Makanya untuk mengetahui apakah satu jurnal sudah ditendang keluar, delisted, discontinue, sebetulnya Anda harus cek ke Scopus. Kadang saya suka dapat pertanyaan, ini di Simago masih ada, ini berarti sudah terindeks Scopus. Ya, gimana lagi? Kalau sudah semangat seperti begitu, semangat 45-nya luar biasa, ya saya jelaskan, ya silakan saja ikuti. Oke? Karena nanti yang repot kan biasanya beliau sendiri. Ya. Karena misalnya blacklist dikti itu kan diupdate tuh. Kadang-kadang per 2 bulan, kadang-kadang per bulan. Okay?
kita harus lihat ke sana dibandingkan lebih percaya ke Simago. Karena kalau sudah terlanjur di discontinue, nanti Dikti yang akan mau untuk mengakui hal tersebut. Oke? Ini contoh jurnal yang kita bisa temukan di Simago. Oke? Sangat simple informasinya. Oke? Dia hanya menjelaskan asal negara, publishernya apa, lalu H-index. H-index makin besar menunjukkan jurnal itu makin populer, oke, makin berkualitas. Oke, dia akan menjelaskan tentang banyaknya publikasi, lalu biasanya informasi yang pengelompokan tersebut dari SJR tadi, SJR. Oke, nah itu baru namanya data di Simago. Anda harusnya jangan puas dengan data di Simago. Karena informasi lengkap biasanya ada di website. Di website kita bisa dapatkan informasi ada berapa jumlah publikasi per tahun. Oke. Indikasi jurnal abal-abal yang paling mudah adalah dia tidak punya kontrol terhadap banyaknya publikasi per tahun. Biasanya 3 tahun pertama dia kayak anak manis. Oke, 20 artikel, 15 artikel, 30 artikel. Setelah masuk Scopus, tiba-tiba 700 artikel, 1000 artikel. Oke, ini adalah indikasi bahwa dia mempermainkan kesempatan dia terindeks Scopus. Oke, nah kalau kita berbicara pendidikan atau psikologi, Anda bisa melakukan searching lah, melakukan istilahnya sorting, apa saja jurnal-jurnal top di Simago. Oke. Nah, ini adalah contoh satu pakar dalam bidang saya, yaitu administrasi pendidikan. Dia bersusah payah mengindeks jurnal apa saja yang diakui sebagai bukti kepakaran kita dalam bidang tersebut. Oke. Nah, saya sarankan misalnya untuk Fakultas Psikologi UNJ, mulai dari sekarang Anda bisa mengelompokkan istilahnya itu jurnal-jurnal apa saja yang memang menjadi fokus daripada publikasi dosen maupun mahasiswa risetnya. Terutama yang S2 dan S3 lah, karena S1 kan biasanya masih dalam tahap belajar riset. Oke. Nah, pengetahuan atau membagi informasi seperti ini memudahkan kita untuk fokus kepada jurnal-jurnal yang memang top dalam bidang kita dan menghindari rayuan daripada jurnal-jurnal abal-abal yang menawarkan kemudahan publikasi. Oke. Kalau kita tahu ini adalah daftar jurnal yang harus dituju, maka kita pun akan mempelajari jurnal ini maunya apa sih? Oke, berapa panjang halamannya atau banyaknya kata, jenis metode riset yang digunakan seperti apa, topik riset yang biasa publish apa saja. Nah, itu adalah hal-hal yang akan memberikan kita competitive advantage supaya jurnal kita nantinya, artikel jurnal kita nantinya bisa accepted oleh mereka. Oke. Ini misalnya untuk Islamic Studies, oke, ini mungkin tidak berhubungan dengan Anda. Oke, saya ingin menunjukkan bahwa kepakaran kita, walaupun misalnya kita dalam bidang pendidikan atau psikologi, akan punya kemungkinan untuk bisa kerjasama dengan bidang lain. Nah, kalau kita punya kemungkinan kerjasama dalam bidang lain, kita misalnya berkontribusi dalam metodologi ataupun mungkin dalam sedikit literatur review, kita pun harus aware, kita pun harus tahu apa saja jurnal-jurnal yang memang diakui sebagai top dalam bidang tersebut. Oke? Nah, saya sudah memberikan beberapa indeks ke Pak Mas Herdian, ke Dr. Hedrian tadi tentang berbagai jurnal dalam bidang psikologi dan pendidikan. Nanti kita bahas lebih lanjut, oke? Nah, yang berikutnya adalah
apa itu Web of Science? Web of Science itu adalah database yang berbeda tadi. Oke, kalau dikatakan Web of Science, maka dia mempunyai 3 indeks sebetulnya. Isinya adalah Science Citation Index Expanded, SCII, lalu Social Science Citation Index, ini tempat kita biasa berada. Lalu Art Humanities Citation Index, contohnya seperti bahasa, humanities, seperti itu. Yang namanya Web of Science itu juga ada istilahnya tuh penghitung indeksnya. Nama websitenya adalah GCR. Nah, kalau tadi menghitung indeks di Scopus menggunakan Simago, kalau di Web of Science dia menggunakan namanya GCR, Journal Citation Report. Oke. Nah, baik database website Web of Science maupun GCR ini bayar. Dan hanya sedikit saja universitas di Indonesia yang memang langganan ke akses ini karena saking mahalnya. Oke. Nah, kalau misalnya Anda ada kesulitan apakah jurnal ini terindeks di GCR atau tidak, Anda mudah saja kontak saya, nanti saya carikan. Karena saya di sini, di kampus, dalam akses, dalam network kampus, kita boleh mengakses GCR. Oke. Nah, ini contoh laporan GCR, di mana saya sebagai editorial board member, dia memberikan informasi yang lengkap, mulai daripada banyaknya artikel, impact factor. Impact factor itu menunjukkan seberapa populer jurnal tersebut di kalangan pakar dalam bidang tersebut. Makin besar impact factor, maka jurnal itu biasanya makin bereputasi. Oke. Nah, Dikti, Bapak Ibu sudah tahulah, Dikti bulan Juni lalu mensyaratkan kalau mau jadi profesor tidak hanya harus Scopus, harus ada jurnal yang diindeks oleh Web of Science. Makin susah hidup kita ya. Oke. Nah, salah satu syaratnya untuk social science paling tidak impact factornya adalah 0,3. Oke. Artinya memang kita harus lihat daftar impact factornya itu apa saja, yang di atas 0,3 apa saja. Oke. Nah, yang istilah impact factor itu adalah merek dagang daripada Web of Science. Jadi kalau orang lain pakai impact factor itu adalah cuman ikut-ikutan saja karena itu sebetulnya asli dimiliki oleh Web of Science. Oke. Selain kita melihat di website di GCR tersebut, kita juga bisa cek di websitenya. Artinya pengecekan jurnal itu memang tidak hanya dari indeksnya saja, dari website pengindeksnya, tapi juga ke website jurnalnya. Nah, kalau misalnya Anda bertanya ke saya, maka saya pun tidak tahu semua jurnal. Saya akan mengandalkan informasi kepada pengindeks seperti GCR ini. Oke, saya akan cari tahu, ini salah satu informasi yang bisa saya bagi misalnya. Lalu kalaupun memang mau berniat publish, saya juga akan cek ke websitenya. Oke. Kalau kita melihat ke pendidikan, maka GCR itu hanya ada 263 jurnal saja. Oke, file Excel-nya saya sudah kasih ke Pak Dr. Herdian. Oke, so Anda sudah tahulah itu jurnalnya apa saja, lalu berapa nilai impact factor-nya. Oke, misalnya jurnal paling top dalam pendidikan adalah Review of Educational Research. Oke, di tempat kami pun tidak ada satu orang dosen yang bisa tembus ke Review of Educational Research. Oke, itu susah banget. Oke, perlu pengalaman riset yang luar biasa, mungkin publikasinya sudah taraf dunia luar biasa lah. Oke. Nah,
yang berhubungan dengan identitas kita, yang perlu kita tahu adalah, yang perlu kita miliki adalah ORCID lah. Oke, kalau Anda belum punya, usahakan Anda bikin, karena ini memudahkan Anda kalau Anda akan submit artikel jurnal ke satu publisher, ke satu jurnal. Untuk memudahkan kita mengisi data diri kita, maka Anda tinggal masukkan ORCID ID Anda, maka dia akan mengambil database dari ORCID untuk digunakan sehingga Anda bisa cepat melakukan proses submit. Oke, tidak perlu lagi ngetik nama, alamat, dan selanjutnya. Oke. Nah, cara bagaimana kita menyaring jurnal, salah satunya adalah lihat publishernya. Penerbit jurnal yang top memang jurnal-jurnalnya juga terindeks di Scopus dan Web of Science. Oke, ini contohnya misalnya, tapi saya tidak mengatakan bahwa semua jurnal yang publish di sini pasti bagus. Karena sekarang ada gejala mereka membuat produk lain di mana si jurnal, si top publisher ini, mereka membuat jurnal yang sifatnya open, misalnya Sage Open. Oke, dia membuat jurnal yang sifatnya open, dan kadang-kadang memang tujuannya adalah berperilaku seperti kalau kita berhadapan dengan jurnal aba-aba, bayarnya mahal, dan selanjutnya. Oke, so hati-hatilah. Oke, Anda boleh untuk publish ke jurnal yang sifatnya open access, oke, tapi pastikan bahwa jurnal tersebut memang berkualitas. Oke, lihat informasinya di database Scopus ataupun database Web of Science. Oke, apakah memang ada di sana atau tidak, lihat frekuensi publikasinya, dan selanjutnya lah. Oke, saya pikir Anda sudah tahu semua ya, untuk mendapatkan akses jurnal. Ini sudah menjadi informasi umum, di mana semua pakar dunia pun hobi untuk mengakses ini, karena untuk mendapatkan artikel secara gratis, oke? Karena nilai langganan artikel itu sudah makin lama makin mahal. Di University Malaya pun sejak 2015 kita banyak menghilangkan akses terhadap jurnal, tetapi database kita masih bisa akses, Scopus, Web of Science kita bisa akses, tetapi publisher kita tidak bisa seenaknya lagi untuk download artikel. Nah, caranya bagaimana? Gunakanlah Science Hub. Oke? Oke, yang ini tidak perlu penjelasan. Oke. Nah, yang mungkin perlu banyak diskusi nanti dengan Anda semua adalah hati-hati dengan jurnal abal-abal. Oke? Abal-abal itu tentu bahasa Indonesia yang bukan resmi lah. Oke? Itu maksudnya adalah predator. Predator ciri khasnya menurut Jeffrey Bell adalah reviewnya asal saja atau kadang-kadang tidak ada review, tapi yang pasti dia minta imbalan. Oke, nah abal-abal juga akan berperilaku seperti anak manis kalau dia masih baru untuk meningkatkan untuk mendapatkan artikel yang dia punya. Oke, jadi hati-hatilah lihat reputasi jurnal. Kalau reputasi masih baru, jurnalnya volumenya masih 1 dan selanjutnya, lebih baik Anda publish di jurnal di Indonesia sajalah, misalnya yang Sinta 2 lah, seperti itu. Karena memang resiko nanti jurnal tersebut abal-abal, ya ke bawah terus nama kita. Oke. Bellis sudah almarhum sejak 2017, oke, tetapi kalau Anda ingin mendapatkan salah satu aksesnya, bisa lihat ke website ini, predatoryjournals.com. Oke, Anda bisa dapatkan di sini beribu-ribu jurnal
dan beratus-ratus publisher. Oke, yang terkenal sebagai produsen abal-abal adalah negara IPB, India, Pakistan, Bangladesh, juga Nigeria, juga Eropa Timur, itu paling rajin membuat jurnal abal-abal. Walaupun dia lokasinya di Asia Selatan, tapi dia kadang-kadang ngaku sebagai misalnya Euro Journal, kadang-kadang ngaku Canadian Journal, atau North American Journal, semacam gitulah. Jadi hati-hatilah. Oke, ini untuk gambaran pada Anda, satu publisher namanya Euro Journal, dia sangat produktif, mempunyai 31 jurnal ilmiah. Oke, yang pakai tanda cetak tebal itu yang berhubungan dengan pendidikan. Dan hebatnya, Euro Journal ini dikendalikan oleh satu orang saja. Oke. Jadi memang multitasking, multidisiplin, dan tentu serakah lah. Oke, jadi Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin satu orang menguasai kepakaran 31 jenis jurnal. Oke. Ini contoh bagaimana yang namanya jurnal abal-abal publikasinya terjadi dan dilakukan di Indonesia. Yang atas, saya pikir Anda sudah tahu mungkin, bahwa Agnes Monica dan Inul Daratista itu sebetulnya adalah pakar dalam penginderaan jauh, remote sensing. Terbit tahun 2012, ini muncul di Tempo dulu, di majalah Tempo. Dan tentu jurnal ini sudah ditarik ya, tidak susah lagi nyarinya, sudah dihapus sama ininya. Cuman ini menunjukkan bahwa si jurnal abal-abal tidak bisa membedakan ilmiah atau isinya adalah menipuan. Artikel yang Agnes dan Inul ini, itu isinya adalah plagiat, copy-paste. Oke? Dan ini menjadi isu yang heboh, karena ternyata beberapa pakar di satu universitas menggunakan rujukan dari jurnal ini untuk naik pangkat. Dan artikel yang atas ini ingin menunjukkan bahwa apa yang publish di jurnal African Journal of Agriculture Research itu isinya sampah. Oke? Dan ini terjadi. Tentu kita tahu Institute of Dangdut, jalan tersesat. Anda semua di Jakarta, ada nggak di Jakarta jalan tersesat? Kan nggak ada kan? Jadi ini semuanya adalah lawakan saja. Oke, tahun 2000 ini kita juga membuat publikasi yang luar biasa. Oke, ini bahwa Maudy Ayunda dan Isyana Saraswati itu adalah peneliti ilmu sosial yang meneliti pelet. Luar biasa. Orang kita itu kalau bikin lucu-lucuan itu memang luar biasa, dan muncul di jurnal First African Khartoum e-Journal. Oke, so Anda bisa bayangkan 12 tahun riset etnografi. Oke, ini menunjukkan bahwa yang namanya publisher jurnal itu nggak bisa membedakan antara jurnal ini isinya memang ilmiah atau memang betul-betul isinya lawakan. Misalnya, ada nggak kita punya Universitas Nasional Kuda Lumping? Oke, jalan hidup kamu sama aku selamanya. Oke, itu contoh ejekan lah. Oke. Nah, ini juga istilahnya itu yang bisa terjadi. Oke. Ya di beberapa tempat lah, termasuk juga di tempat kami di sini, orang menganggap bahwa sudah masuk ke jurnal Scopus, ternyata discontinue. Sebetulnya ya yang dulu masuk Scopus pun bisa dipertanyakan gitu ya. Oke, ini pengalaman saya pribadi tahun 2015. Oke, ada teman bertanya tentang
jurnal yang discontinue, yang sudah sifatnya di deleted, ditendang keluar, delisted. Saya munculkan di Facebook saya, ada 80 jurnal yang di delisted pada saat itu semalaman, itu HP saya nggak berhenti berbunyi. Ngak-nguk, mulai dari dari pesan, mulai dari direct message dari Facebook, karena ada beberapa teman yang menyelenggarakan konferensi di mana jurnalnya adalah di jurnal yang terdapat di delisted tersebut. Ada orang yang dihubungi oleh satu maklar untuk bisa publish di Scopus, ternyata jurnalnya ada di sana. Oke, salah satu contoh yang saya gunakan, Anda lihat nomor 10, ASEAN Social Science. Oke, ini jurnal yang favorit. Oke, ternyata kalau kita cek ke websitenya, ini katanya berasal di Kanada. Tapi dia mensyaratkan untuk publish satu artikel $400. Oke, $400 ya kurang lebih sekitar 5 juta rupiah lah mungkin. Oke. Anda bayangkan satu artikel 5 juta rupiah. Oke. Kalau kita cek di Scopus, maka ada keterangan coverage discontinue in Scopus. Artinya sudah ditendang keluar karena dia sudah melakukan pelanggaran dalam hal publikasi yang istilahnya tidak etis dilakukan, yaitu mengutip duit yang terlalu berlebihan ini. Tetapi yang menarik adalah banyaknya artikel yang dipublish oleh dia. Tahun 2015 saja, pada saat dia dinyatakan berhenti di indeks Scopus, ada 760 artikel. So, 760 artikel kali 5 juta rupiah, itu sekitar 3,5 miliar. Oke? Bayangkan bisnis apa yang bisa menghasilkan keuntungan 3,5 miliar tanpa jualan apapun, hanya menyediakan website. Kita dagang narkoba pun nggak mungkin dapat untung segitu. Karena mungkin resikonya kita diserang oleh bandar narkoba saingan, ataupun mungkin kita didor oleh Bareskrim atau polisi. Oke, artinya memang bisnis abal-abal itu sangat luar biasa menguntungkan. Oke, ya tentu moga-moga informasi ini tidak menginspirasi Anda untuk buat jurnal abal-abal ya, nanti nggak barokah lah rezekinya. Oke, cuman ingin saya menunjukkan bahwa potensi bisnisnya luar biasa. Oke, nah ini adalah discontinue yang terakhir bulan September lalu. Oke, saya pikir Anda juga sudah tahu beberapa jurnal yang discontinue tersebut. Oke, ini adalah jurnal-jurnal yang sudah di blacklist oleh Dikti pada bulan Juni yang lalu. Oke, so hati-hatilah, artinya blacklist Dikti sudah duluan mengidentifikasi sebelum secara resmi Scopus mengatakan discontinue. Oke, saya ingat pada bulan Juli itu ada orang bertanya, kenapa jurnal ini di blacklist Dikti, sedangkan di Scopus masih belum discontinue? Saya bilang itu sudah indikasi lebih baik jangan ngotot masuk ke sana. Dan ternyata bulan September sudah keluar informasi dari Scopus. Artinya memang Scopus pun bisa lambat untuk merespon. Nah, karena Scopus dia menghandle 40.000 lebih jurnal, tentu mengecek jurnal satu demi satu kan lambat. Oke, dia biasanya akan memprioritaskan kalau ada komplain dari orang, oke, bahwa ini jurnal yang isinya tidak berkualitas dan penipuan dan selanjutnya lah. Oke. Nah, bagaimana kita menghindari bahwa jurnal yang kita tuju itu memang berkualitas? Ada orang yang membuat
website seperti ini, namanya Think, Check, Submit. Tentu untuk bisa akses Anda harus register dulu lah. Nah, ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari kita masuk ke jurnal abal-abal. Oke, dan daftar jurnal di Think, Check, Submit ini memang selalu diupdate. Oke, tentu ini membuat publisher abal-abal marah. Karena apa? Karena ketahuan belangnya bahwa mereka menipu. Oke. Lalu kalau misalnya Anda ingin tahu lebih jauh jurnal yang cocok untuk artikel Anda, setiap publisher sebetulnya menyiapkan satu website yang bisa menyarankan pada kita apa jurnal yang cocok untuk artikel yang sudah kita siapkan. Caranya kita harus meng-copy paste biasanya judul dan abstrak, masukkan ke salah satu daripada website ini, lalu dia menggunakan sistem artificial intelligence akan mengidentifikasi jurnal apa saja yang cocok di publisher tersebut. Oke, jadi manfaatkanlah dari awal website seperti Think, Check, Submit maupun yang identifikasi tentang jurnal yang cocok untuk artikel kita. Oke. Kenapa? Karena memang yang namanya maklar atau calo atau broker abal-abal itu gentayangan. Dia muncul di website, dia muncul di email, dan dia juga muncul di WhatsApp maupun grup Telegram. Dengan iming-iming langsung publish dalam 1 minggu bayar sekian. Padahal dia bayar kantong dia. Ada teman yang ya biasanya yang kena biasanya mahasiswa, oke, diminta oleh dosennya publish di satu jurnal. Ternyata jurnal itu tidak diakui oleh Dikti. Padahal dia keluar sampai 14 juta rupiah. Pada saat dicek ke jurnal tersebut, hanya perlu bayar sekitar 9 juta rupiah. Artinya yang sekitar 5 juta rupiah masuk ke kantong si broker, maklar, calo tadi. So, hati-hati. Kalau Anda memang ada pertanyaan, silakan nanti Anda bertanya ke saya lah. Oke, mungkin saya bisa bantu. Oke, ini adalah tren yang ada di kita. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang paling produktif dalam proceeding. Kita sudah mengalahkan semua negara lain dalam proceeding. Oke, luar biasa. Dan tentu ini dimotivasi oleh Dikti yang dulu, karena dia hanya mau menghitung frekuensi saja, tidak menghitung kualitas, sehingga ini dampak yang terjadi. Publikasi di Q3 dan Q4 itu, ini menurut kualifikasi dari Simago, meningkat tajam. Anda bisa tahu, di belakang Q3 dan Q4 itu adalah jurnal abal-abal kebanyakan. Oke. Dan peningkatan di jurnal Q1 dan Q2 lambat. Oke, walaupun ada lah. Ini tren yang ada di negara ASEAN, di mana orang lain mencoba bertahan, di Q1, Q2, kita malah nyungsep. Ini di negara ASEAN ya, kita nggak bandingkan misalnya kayak Cina, Jepang, ataupun negara Eropa. Oke, Anda bisa lihat, ini tren yang ada di universitas. Oke, nah kenapa kita rame-rame turun ke bawah? Ya, insentif untuk publikasi di Q3 dan Q4 itu sama seperti Q1 dan Q2. Ngapain kita publish capek-capek di Q1, Q2? Kasarnya gitulah. Oke. Kalau misalnya KUM untuk atau kredit poin untuk proceeding adalah 20,
untuk Scopus katakanlah 30, yang ngapain publish di Scopus? Proceeding aja banyakin. Oke? Nah, tapi apa akibatnya? Ya, inilah yang ada. Oke, orang rame-rame seperti ini menunjukkan tren riset yang sebetulnya berbahaya. Karena masuk ke abal-abal itu, ya duit keluar dari Indonesia. Oke? Walaupun Scopus dibenci, tapi ternyata Scopus juga diminati. Oke? Ini yang biasa kita dapatkan laporan setiap bulan di website kampus melalui email, memberitahu seperti apa publikasi hanya di Web of Science. Oke? Nah, bisa kelihatan lah seperti apa publikasi di Web of Science universitas di Indonesia, ada satu wakilnya di sana, dibandingkan dengan 2 universitas yang atas itu dari Singapura, yang Malaysia itu yang warna biru, hijau. Oke. Anda bisa lihat trennya tahun 2016 turun. Karena apa? Karena itu adalah tren di mana banyak staf asing yang pada keluar karena Malaysia tidak punya duit lagi untuk survive universitasnya. Sehingga banyak dosen asing yang pada balik kampung lah. Saya di sini ya karena mungkin mereka kasihan sama saya lah. Oke. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya bagi dengan Anda. Oke. Ada beberapa hal, contohnya misalnya saya bisa tunjukkan ke Anda tentang misalnya tentang daftar jurnal Web of Science. Oke, saya pikir ini Anda juga punya lah. Saya sudah bagi ke Mas Herdian. Oke. Lalu juga kalau kita berbicara tentang jurnal yang psikologi, oke, ini adalah khusus untuk Web of Science yang psikologi education. Oke, mungkin beberapa bidang Anda adalah bimbingan konseling maupun melibatkan. Anda bisa lihat hanya 60 saja jurnal seperti itu. Nah, ini sebetulnya gambaranlah pada kita bagaimana kita memfokuskan kepada jurnal yang berkualitas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kembalikan ke Ibu Moderator, mangga. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang atas paparan materinya. Sangat menarik karena memang kami mendapatkan banyak informasi terkait tentang kualitas jurnal terutama gitu, karena memang ya ternyata jurnal yang berkualitas itu kitanya pun butuh effort dan proses dalam mencari di mana kita harus mempublikasikan gitu. Kadang-kadang memang karena deadline, karena waktu yang mepet, akhirnya ya sudah jurnal yang ada dimasukin tanpa kita melihat lagi. Gitu. Baik, kalau begitu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pak, izin kepada rekan-rekan Bapak Ibu dosen sekalian, bila ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin didiskusikan, kami membuka tanya jawabnya. Silahkan. Boleh tanya? Boleh Bu Yufi, silakan. Ya. Terima kasih Gita. Pak Bambang, terima kasih pencerahannya Pak. Saya ini termasuk banyak bikin dosa juga Pak, karena persyaratan Scopus itu mahasiswa S3 harus Pak. Akhirnya apa yang terjadi, mahasiswa itu berani membayar itu Pak, sampai 20 juta, sampai 15 juta, yang penting dia lulus doktor. Nah, ini kan antara kebijakan dengan kita meminta satu jurnal yang sangat berkualitas. Ini memang tantangan bagi saya yang banyak bimbing mahasiswa doktor dan ya doktor yang terutama, kalau master tidak begitu dipersyaratkan Pak. Ini atau bagaimana kalau saran Pak Bambang? Kan kita sekarang banyak menzalimi mahasiswa Pak, dengan dia harus wajib mempublish ke jurnal Scopus baru bisa dia pujian dapat. Nah, sementara untuk yang berkualitas 2 tahun, sementara dia sudah kuliah 5 tahun, udah deadline harus DO, kalau tidak publish Scopus dia DO. Jadi ini makan buah semalakama itu, gimana Pak ya?
alternatifnya Pak Bambang? Mohon bantuannya Pak. Kondisi di UNJ begitu banyak Pak. Terima kasih. Langsung jawab, Bu. Ya, silakan dijawab, Pak. Boleh. Oke. Nah, itulah pentingnya kita mengidentifikasi dari awal bahwa target jurnal yang bisa akan dituju itu apa saja. Oke. Nah, di tempat kami itu dari awal kita memberitahukan ke mahasiswa ini adalah jurnal-jurnal yang memang harus dituju untuk bidang misalnya administrasi pendidikan, untuk pendidikan sains, untuk psikologi pendidikan. Oke. Dari awal kita memberikan informasi tentang apa jurnal-jurnal yang memang dia katakanlah diakui. Oke. Nah, perlu saya beritahukan bahwa ada memang jurnal yang memang harus bayar. Oke, tetapi hampir 90% lebih jurnal itu gratis, Bu. Oke, kita tidak perlu bayar. Dan kalau si artikel itu berkualitas, tidak perlu nunggu sampai 2 tahun sebetulnya, Bu. Oke. Pengalaman saya publish bisa 1 bulan pun mendapatkan accepted. Bisa 3 bulan pun accepted. Oke. Ya, bisa 6 bulan accepted, tapi rata-rata memang 4 sampai 6 bulan. Oke. Nah, memang kita harus menyiapkan mahasiswa untuk istilahnya itu menghasilkan karya bermutu, maka di sini pun memang yang namanya pelatihan untuk penulisan jurnal itu selalu diadakan, dan kita selalu meminta si mahasiswa untuk berjejaring lah, harus mempunyai network dengan peneliti di luar, oke? Dan tentu istilahnya ya tentu bisa katakanlah apakah dia reviewer atau editor atau siapa saja, artinya memang si pakar yang bisa memberikan informasi tersebut inisiatifnya dilakukan oleh si mahasiswa, oke? Bahwa ini adalah yang apa istilahnya itu topik bahasanya membahas seperti itu, tentu jangan membagikan data, karena kalau membagikan data si peneliti asing bisa memanfaatkan itu dan kita nanti tinggal gigit jari kalau misalnya itu bisa terjadi. Yang dibagi itu adalah idenya, jangan sampai membagi data ataupun draft secara keseluruhan. Oke. Nah, yang paling utama tentu adalah kesediaan si mahasiswa untuk terus memperbaiki. Oke. Nah, pengalaman saya berinteraksi dengan beberapa pakar, baik itu orang Indonesia maupun orang bule misalnya ya, mereka senang untuk memberikan komentar, senang untuk memberikan perbaikan. Cuman kadang-kadang kitanya sendiri yang kadang-kadang tidak siap mental untuk merubah artikel yang sudah kita buat dengan darah dan air mata dan keringat dan segalanya lah. Oke. Nah, kadang-kadang itu yang hambatan mentalnya. Oke, karena kalau misalnya kita mau jujur, termasuk di tempat kami pun, kalau pengen lulus S3, relatif kita tidak terlalu susah. Kita nurut aja sama dosen, oke? Kita ikuti apa kemauan supervisor, oke? Lalu pada saat ujian kita pakai pakaian rapi, lalu pakai minyak wangi, lalu senyum yang lebar, oke? Nggak banyak mengangguk, insya Allah lulus. Tetapi kalau permainan jurnal, itu levelnya beda. Representasi kita kan hanya diwakili oleh artikel yang kita tulis. Kitanya nggak kelihatan, nama kita pun harus di-delete, tidak boleh tampil apa adanya. Istilahnya itu kadang-kadang identitas nama kita mengutip artikel kita atau kita mengutip buku kita di artikel tersebut itu harus dihapus. Nggak boleh sampai ada jejak ketahuan siapa yang menulis. Artinya representasi kita hanya artikel yang kita tulis tersebut, kata-kata kita. Dan itu ya kita juga nggak tahu siapa yang akan membaca dan mereview kan. Sehingga memang itu perlu energi ekstra. Dan pengalaman saya, apa yang ada di tesis dengan apa yang menjadi artikel jurnal
accepted itu kadang beda. Kalau jumlah di tesis katakanlah responden 800, pada saat di artikel jurnal mungkin cuma 600 karena dia melakukan data cleaning dan data validasi. Karena tesis sifatnya adalah komprehensif, semua ditampilkan di sana. Tetapi kalau di jurnal, tentu dia hanya menampilkan yang memang menarik saja, yang menunjukkan mengisi gap of knowledge. Makanya dari awal memang si mahasiswa harus kita informasikan apa tujuan, apa target jurnal yang memang harus dituju. Oke. Nah, kalau misalnya dia sudah diberitahu, kita bisa minta mereka untuk misalnya kerja kelompok kah, atau misalnya kerja misalnya melakukan istilahnya identifikasi sederhana saja. Satu jurnal, misalnya Educational Psychology, 5 tahun ke belakang itu tren risetnya apa saja. Jadi sebelum mahasiswa mempunyai judul, dia sudah tahu apa saja tren riset yang muncul selama 5 tahun ke belakang tentang educational psychology. Oke? Lalu kan kalau kita sudah tahu tren risetnya, kita juga bisa tahu metodologi yang banyak digunakan seperti apa. Oke? Lalu juga mungkin pakar rujukan dalam bidang-bidang tersebut yang banyak disebut yang mana. Oke? Sehingga ini akan membuat si mahasiswa lebih siap dalam menyiapkan artikel yang dimaksud. Kalau hanya nunggu setelah tesis beres baru dibuat artikel, ya itulah yang terjadi Bu kendalanya. Nunggu sampai 2 tahun, udah kepastian, kan kasihan lah. Oke. Ya ini gambaran lah pada Bapak Ibu dosen semuanya. Saya pernah terlibat dalam rapat penentuan penguji tesis. Oke. Nah, kalau tesis bahasa Inggris biasanya nggak susah karena banyak pakar yang bisa bahasa Inggris lah di Amerika di ini. Kalau tesis di tempat kita tuh satu tesis itu penilai tesis ada 3, 1 penilai di Malaysia, 2 penilai di luar Malaysia. Kalau tesisnya berbahasa Inggris, gampang lah, cari aja orang pakar di Amerika, di Eropa atau di Australia dan selanjutnya. Yang susah adalah kalau tesisnya berbahasa Malaysia. Maka pilihannya kan orang Malaysia, orang Indonesia, Brunei, dan Singapura yang berbahasa Melayu lah, yang paham berbahasa Melayu. Nah, pada saat saya mengikuti rapat tersebut, itu ditampilkan pakar satu demi satu dan dicoret satu demi satu karena publikasinya banyak abal-abal. Artinya kita sayangilah masa depan kita. Jangan sampai kesempatan kita menjadi penguji tesis di masa depan, kita mendapatkan beasiswa postdoktoral, kita mendapatkan kesempatan fellowship, kita diajak partner riset, semua menjadi hilang karena kita istilahnya tuh terlalu rajin dalam publish abal-abal. Oke, itu saja mungkin. Semoga menjawab pertanyaannya, Bu. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang dan Ibu Yufi. Bapak Ibu yang lain, apa ada yang mau bertanya lagi? Izin Pak Bambang mau bertanya. Oke, mangga Bu. Ya, jadi pelajaran penting hari ini tuh kita memang di awalnya harus cek dulu ya. Sebetulnya kalau kita di bidang psikologi kita harus cek dulu sebetulnya tren riset apa yang sekarang sedang banyak dibicarakan di dunia internasional. Nah, baru kita melakukan riset. Nah, selama ini kan kita melakukan riset itu, kita sih membaca juga artikel jurnal, cuma kita itu tadi yang missing adalah membaca trennya 5 tahun ke belakang. Itu mungkin menjadi catatan tuh bagi saya, karena kan saya juga bimbing mahasiswa S1, S2, gitu. Jadi itu mungkin hal penting yang perlu kita telaah dulu. Nah, memang sih selama ini tuh kalau misalnya ada mahasiswa tertarik satu isu, saya minta coba dibaca artikel-artikel 5 tahun terkini tentang isu itu. Cuma kan isu itu bisa saja ternyata bukan trennya gitu. Nah, sehingga pada waktu masuk jurnal jadi agak sulit atau mengalami hambatan. Nah, hal lain itu saya pernah ada dibicarakan bahwa kalau kita menulis artikel di jurnal, jadi kita menggunakan pemilihan judul, pemilihan judul itu supaya eye catching atau menarik
bikin orang penasaran gitu. Jadi itu juga katanya perlu diperhatikan. Nah, itu setelah kita mempelajari jurnal-jurnal tadi yang dikatakan yang sebetulnya yang jurnal-jurnal baik gitu ya, trennya itu apa, lalu judulnya apa. Saya ingat waktu mulai COVID itu muncul. Jadi ada satu artikel yang membahas tentang pandemi COVID, hari ini submit, besoknya langsung publish. Itu di Scopus Q1 tentang pandemi COVID gitu. Jadi dia tuh sangat, orang yang menulis itu sangat apa ya, maksud saya tuh responsif, langsung mengkaji hal yang sifatnya umum tentang pandemi COVID, langsung publish hari itu juga. Hari itu submit, hari itu publish. Jadi saya pikir tadi yang disampaikan Pak Bambang itu, iya ya, gitu yang saya sendiri kayaknya missing tuh Pak. Kalau selama ini kan kita bikin tesis dulu atau disertasi dulu, baru mikirin jurnal yang mana, mau publikasi di mana. Sama seperti penelitian kita. Hal lain Pak, kalau dosen di Indonesia itu kan kita selalu kalau dapat hibah-hibah dari Dikti itu seperti sudah ada apa ya, kita seperti dipagari. Nah mereka tuh fokusnya atau orientasinya adalah pada produk itu. Jadi lebih kepada itu. Jadi kalau kita yang ada produk-produknya, nah itu biasanya lebih mudah kita lolos dalam seleksi penelitian di Dikti. Nah, terus kita itu artinya kan kita nggak lihat, sebenarnya agak sulit kalau tadi pakai pemikiran tadi yang kita lihat 5 tahun ke depan atau ke belakang tadi trennya. Itu kita harus melakukan apa ya? Saya sampai ini kenapa kita dipagari dengan hal-hal yang sifatnya produk. Apalagi kita tuh misalnya psikologi, walaupun psikologi juga bisa menghasilkan produk sih, produk assessment, produk apa, tapi maksud saya kenapa harus produk? Kita jadi seperti orang-orang teknik ya, seperti itu. Padahal kita ilmu sosial. Itu sih masukan Pak Bambang bagaimana gitu untuk menghadapi hal ini. Terima kasih. Oke, langsung jawab ya Bu ya. Silakan Pak. Oke, ya Bu, jadi memang ya karena kita adalah tamu, mau masuk ke rumahnya jurnal, otomatis kan kita harus tahu, orang Jawa bilang angga ungguhnya lah. Oke, kalau kita tidak tahu tren riset, lalu kita menawarkan tren riset yang memang berbeda, tentu agak susah dicerna oleh si editor terutama, karena editor menjadi penjaga gawangnya. Nah, makanya memang istilahnya ya harus lebih lebih aware lah tentang tren riset yang terjadi. Biasanya kami pun di sini biasanya meminta si mahasiswa dalam kelompok kecil gitu untuk melakukan inventarisasi seperti itu. 5 tahun ke belakang apa saja yang sudah publish, terus dibuat mereka bisa hanya dengan mengandalkan judul dan abstrak saja sudah ketahuan kan tren risetnya apa, metode yang paling banyak digunakan apa, seperti itulah. Oke, itu bisa didapatkan secara gratis kalau kita akses ke website jurnal. Karena website jurnal biasanya tetap memberikan daftar publikasi artikel, judulnya, dan abstrak. Kadang-kadang mereka juga memberikan daftar pustakanya. Nah, itu kan informasi yang berharga bagi kita. Oke. Nah, mengenai judul memang ya kalau judul sih Bu Dekan istilahnya ya bisa semau gue lah. Yang penting memang catchy-nya itu. Nah, biasanya ya ini perlu kreativitas bagaimana memunculkan judul yang menarik. Oke, itu tidak mau. Yang perlu sebetulnya adalah gaya penulisan kita. Oke. Nah, gaya penulisan kita ya, istilahnya karena kita memang dididik dari kecil berbahasa Indonesia. Kalau artikel jurnal itu biasanya memang dia cara berargumentasinya itu agak beda. Oke. Dia selalu membuat struktur paragraf itu biasanya kalimat pertama itu klaimnya dulu. Kalimat kedua baru yang namanya bagaimana rujukan yang mendukung klaim tersebut. Kalimat berikutnya adalah berisi bagaimana si klaim tersebut diinterpretasikan ke dalam konteks kita. Oke, artinya memang gaya selingkung dalam bahasa Inggris tentunya harus kita mahir. Oke, lalu struktur paragraf juga sebisa mungkin memang harus menggiring pembaca.
Oke, kita tidak bisa menulis artikel semau kita dengan maksud menjelaskan. Oke, misalnya this article will inform about educational psychology during COVID-19 pandemic. Oke, the first section will inform about blah blah blah, the second section about blah blah blah, the third section about methodology, continue with finding and analysis and discussion, complete with conclusion. Oke, jadi memang si desain paragraf harus memberikan informasi seperti apa yang diharapkan oleh pembaca. Itu adalah trik bagaimana kita berkomunikasi secara tertulis. Yang kayak begini tentu harus dilatih pada mahasiswa riset kita lah, sehingga nanti pada saat dia menuliskan untuk jurnal, dia jadi terbiasa. Oke, tentu ini perlu banyak latihan lah. Oke. Yang lainnya misalnya apa istilahnya mengkondisikan pembaca, karena yang namanya pembaca dalam hal ini editor maupun reviewer, pembaca selalu egois. Dia tidak mau dikasih bacaan yang rumit. Dia ingin dikasih bacaan yang menjelaskan, yang membuat dia tercerahkan. Artinya kita harus pandai mengkondisikan. Oke? Pada saat kita menjelaskan literatur review untuk jurnal, itu mereka hanya mau istilahnya itu kalimat yang bersifat sintesis. Dia nggak mau istilahnya definisi daripada educational psychology adalah menurut kamus Webster misalnya. Mereka nggak mau yang kayak gitu. Mereka juga nggak mau kalau kalimatnya itu misalnya according to Harris, menurut John, Thomas states, dia nggak mau yang kayak gitu, karena itu menunjukkan ketidakmandirian penulis. Yang mereka mau adalah kalimat kita sendiri, bla 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 bla, misalnya, dalam tanda kurung, baru sebutkan autornya, pengarang yang mendukung ide tersebut, yang berisi adalah sintesis daripada yang kita baca. Bagaimana kalau sintesis tersebut tidak sesuai dengan definisi? Nggak masalah, semua orang melakukan itu. Kita tidak diminta untuk melakukan sintesis yang sama persis seperti kalau kita membaca artikel ilmiah. Karena tentu ada jarak budaya, tentu ada jarak pemahaman, pengalaman. Yang penting adalah keberanian kita sebagai penulis untuk menampilkan ide kita sesuai dengan apa yang kita pahami, disesuaikan dengan konteks riset yang memang kita lakukan. Oke? Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang memang kita harus banyak latih ke mahasiswa riset, sehingga mereka bisa membuat tulisan itu menjadi lebih renyah lah, mudah untuk dibaca dan dipahami, sehingga nanti si editor dan reviewer tuh ngangguk terus, ngangguk, accepted 1 bulan langsung, insya Allah. Oke, seperti itulah. Oke, yang terakhir dari Bu Dekan tentang produk ini ya, saya boleh berkata jujur ya di sini ya. Harus jujur Pak Bambang. Oke, siap. Ini adalah tren riset di Indonesia. Di mana-mana diminta R&D. Riset yang bagus itu harus ada produk. Akibatnya orang rame-rame ke R&D. Apa yang terjadi? Jurnal-jurnal top, coba aja Bapak Ibu cek dalam psikologi, ada nggak yang isinya R&D? Nggak ada. Jurnal-jurnal top itu original research biasanya sifatnya murni kuantitatif, murni kualitatif, atau gabungan mixed method, ataupun biasanya bibliometrik analisis. Nggak ada yang sifatnya R&D. R&D itu jurnal ilmiah untuk praktisi. Dan jurnal-jurnal praktisi itu nggak ada yang sedikit yang diindeks oleh Scopus, dan nggak ada yang diindeks oleh Web of Science. Oke, makanya saya juga kadang-kadang heran, ini pengambil kebijakan kok kayak gini. Nah, kalau menghadapi situasi kayak gitu, kita pinter-pinteran dikit lah. Pada saat kita ajukan proposal, kita sebut R&D.
Oke, nggak masalah. Pada saat kita report, kita sebutkan R&D juga. Oke, tetapi pada saat kita menyiapkan artikel untuk ke jurnal, jangan pakai R&D-nya. Karena kalau pakai R&D-nya, maka nggak bunyi kualitas risetnya. Misalnya ginilah, saya menyiapkan, katakanlah kalau saya bidang pendidikan matematika, misalnya saya menyiapkan modul matematika untuk mempelajari matematika. Itu kan produknya tuh. Maka saya sebetulnya mempersiapkan energi sebanyak mungkin untuk bikin modul tersebut. Dan modul itu kan diuji cobakannya mungkin di satu kelas, mungkin dalam 2 minggu. Apa nilai ilmiah yang bisa kita dapatkan dengan modul yang dicobakan selama 2 minggu di satu kelas, di satu sekolah? Oke, maka ditulis ke jurnal apapun, orang akan mempertanyakan di mana keasliannya, di mana stability datanya, di mana kedalamannya. Apalagi biasanya kita menggunakan t-test, pre dan post. Oke, ditunjukkan pre dan post, ternyata t-value-nya signifikan. Oke, t-test itu kan tes yang sangat istilahnya banyak kelemahan. Dia tidak menjelaskan tentang siapa yang berubah, berapa banyak perubahan, item apa yang mengalami perubahan tingkat kesulitan. Tapi kita dengan gagahnya, dengan bangganya, t-test menunjukkan terjadi perubahan secara signifikan. Dalam konteks ilmiah ya agak susah untuk menerima ide tersebut. Oke, apalagi dalam level internasional lah. Jadi mungkin Bu Dekan, saran saya, kalaupun misalnya untuk dapat dana riset, ya kita pintar-pintar sedikit lah. Kita ikuti kemauan mereka supaya dapat dana riset. Oke, nah dana risetnya oleh Ibu Dekan misalnya digunakan misalnya untuk riset yang sifatnya kualitatif saja, kuantitatif saja, kan dia nggak akan tahu kan. Yang penting kan semua administrasi beres dan itu menunjukkan kualitas riset yang bagus lah misalnya. Karena ya itu yang bisa kita lakukan untuk mensiasati supaya riset kita kan dibiayai. Karena kan namanya riset kan nggak murah kan, terutama untuk ilmu sosial seperti kita semua. Kita perlu ke lapangan, kita perlu enumerator, kita perlu beli license software misalnya. Kalau ngandelin dari gaji kan tidak fair lah. Ngandelin dari tunjangan kan tidak inilah. Mungkin salah satu caranya tentu kan mendapatkan dana riset seperti itu. Oke, nah tentu kita bersiasat sedikit lah. Tidak berarti kita berbohong, tapi kita menggunakan itu untuk pengembangan profesional kita. Oke, itu mungkin yang bisa saya bagi, Bu. Terima kasih Pak Bambang. Agak rumit memang. Baik, terima kasih pada Pak Bambang dan Ibu Gantina. Sepertinya waktunya sudah mau menunjukkan pukul 2, Bapak Ibu. Jadi mungkin pertanyaannya akan kami tutup di terakhir di Ibu Gantina saja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mungkin bisa menghubungi Pak Bambang langsung ya Pak ya nanti. Baik, kita akan masuk ke agenda berikutnya Bapak Ibu, yaitu diskusi kelompok kecil. Sebelumnya saya akan meminta kepada Ibu Rara dulu untuk menjelaskan terkait prosedurnya akan bagaimana. Silahkan. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Setelah sesi tanya jawab ini, sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak Bambang sudah memberikan insight buat kami, tambahan informasi juga, pengetahuan, sehingga kami jadi lebih bisa memilah juga artikel mana tempat kami penelitian yang sudah dilakukan dan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan untuk disasarkan. Jadi kita mulai harus memilah-milah jurnal dan artikel yang ingin kita sasar. Setelah ini kegiatannya akan lebih ke diskusi kelompok kecil ya Ibu Zaya, tapi mungkin sebelum kita terpisah ke dalam kelompok kecil, boleh minta waktunya sebentar Pak Bambang untuk dokumentasi, sebentar kita harus foto terlebih dahulu. Iya, ini boleh Bapak Ibu yang dibuka dulu kameranya agar ada sesi dokumentasi sebentar. Iya. Oke, untuk Bu Ratri, Bu Desi, Bu Ririn, Bu Ana mungkin. Ya.
Oke, siap ya, saya foto ya. 1, oke sebentar, masih banyak yang baru menyala, iya. Oke, iya. 1, 2, 3. Ya. Sebentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga jadi bahan masukan untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke, saya pamit dulu karena bentar lagi saya juga ada kelas online. So, terima kasih semuanya atas kesempatannya berbagi dan Bu Dekan, Mas Ferdian sudah Terima kasih. ini. Oke, Bapak Ibu semuanya. Kalau ada apa-apa nanti tinggal WhatsApp ataupun nanti email saja, dengan senang hati membantu Bapak Ibu semuanya. Oke, Terima mangga. kasih Pak Bambang. Terima kasih banyak Pak Bambang. Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bapak.